Warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat berjumpa dengan saya Putu Sudama. Pada video saya hari ini menjelaskan tentang tugas yang pernah saya berikan kepada anak-anak kelas 12 MIPA tentang merancang hand sanitizer dari bahan sekitar kita untuk berpikir analitis. Pada saat kalian menonton video ini, menyiapkan sebelumnya alat tulis, buku, poin, serta minuman sambil santai rileks. Kenapa materi ini begitu penting? Oleh karena kita belajar mengimplementasikan, mengkontekstualkan materi-materi yang sifatnya teoritis menjadi sebuah mudah pemahaman kita. Bahwa sebelumnya kalian sudah belajar tentang konsentrasi larutan yang meliputi beberapa poin seperti molaritas, molalitas, fraksi mol, antara molaritas dan molalitas bedanya hanya satu abjad ya, antara R Romeo dan L Libra. Nah, rumus-rumusnya juga sudah kalian kenal, bahwa molaritas itu perbandingan antara mol jumlah zat terlarut terhadap volume larutan, atau dalam satuan yang lebih kecil yaitu milimol terhadap mililiter larutan. Jika kalian mengubah misalnya jumlah mol zat terlarut itu menjadi gram per massa molekul relatif daripada zat terlarut itu, maka dikali dengan 1000 per mililiter. Demikian pula dengan molalitas. Molalitas bedanya adalah dalam satuan kilogram dengan massa zat pelarut. Fraksi mol perbandingan antara mol zat terlarut dengan jumlah total mol zat pelarut dan zat terlarut. Nah, yang berbeda di sini adalah persen dan pengenceran. Persen ini sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kadar cuka 25%. Artinya bahwa dalam 100 ml terdapat 25 ml cuka asam asetatnya. Demikian pula dengan zat-zat lain. Terus kalau misalnya pengenceran itu gimana? Artinya kadar zat yang mula-mula pekat atau konsentrasinya lebih tinggi, kemudian kita inginkan menjadi lebih rendah. Nah, itu kita gunakan pengenceran. Mana implementasi konsentrasi itu? Saya coba menerapkannya dalam merancang hand sanitizer. Kenapa hand sanitizer itu begitu penting? Pertama, karena hand sanitizer sebagai penyanitasi tangan mudah dibawa kemana-mana berupa botol kecil, terutama sekali di masa pandemi coronavirus 19. Kemudian pada saat hand sanitizer ini menjadi barang yang begitu langka, sangat dibutuhkan, kemudian harganya mahal, bahkan sulit didapat. Terus pertanyaannya adalah, gimana misalnya kalau kita menggunakan produk-produk yang ada di pasaran tapi kadang tidak layak atau tidak sesuai dengan kriteria. Nah, itulah kendalanya. Kondisi kenapa hand sanitizer menjadi bahan yang sangat begitu penting. Oleh karena itu kemarin saya sudah share bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan mengingat kebutuhan hand sanitizer begitu tinggi dan harganya mahal serta langka, bahkan beberapa pemerhati sosial menyarankan untuk membuat hand sanitizer dari bahan alam. Di penyanitasi tangan dalam kondisi tertentu bisa bermanfaat, tetapi belum tentu bermanfaat untuk virus corona yang saat ini sementara mewabah. Oleh karena itu, hand sanitizer yang direkomendasikan oleh BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, itu mengandung paling tidak keempat bahan dasar ini, seperti etanol yang 96%, gliserol 98%, hidrogen peroksida 3%, dan air steril atau aquades. Sebagaimana dengan alat-alatnya? Alat-alat yang direkomendasikan ya ini cuma alat pembuatan saja. Gelas ukurnya ya kita bisa gunakan kalibrasi, misalnya kalau kalian sudah pintar dibisikkan mengkalibrasi alat itu bisa saja. Tapi paling tidak bahannya diminimalisir.
Terus ada gelas ukur, beker gelas kita bisa menggunakan gelas kaca dan seterusnya. Nah, kebutuhannya adalah berapa? Nah, prosedurnya ternyata alkohol yang dibutuhkan itu sebanyak 833 ml untuk alkohol dengan kadar 96%. Nah, ini kita ketemu lagi dengan satuan konsentrasi larutan yang namanya persen. Terus ada lagi hidrogen peroksida yang kadarnya 3%. Karena ini dalam kehidupan sehari-hari konsentrasi larutan itu senantiasa ditulis dalam persen sebanyak 41,7 dan berikutnya adalah 14,5 ml gliserol dengan kadar 98%. Betul-betul gliserol ini sangat murni karena gunanya untuk kelembutan tangan supaya tangan tidak terlalu iritasi dengan adanya alkohol. Berikut harus butuh penyimpanan selama 3 hari atau 72 jam. Disimpan dengan botol kaca yang bersih hanya 1 liter. Nah, persoalannya sekarang ada bahannya. Kita bisa dapat di mana? Kemudian ya alat-alatnya bisa saja. Terus gimana dengan prosedurnya kalau saya menggunakan bahan? Apakah hand sanitizer yang akan kita buat itu efektif untuk membasmi paparan dari virus corona yang saat ini masih mewabah? Ya, kita harus cari alternatif. Ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari ada beberapa bahan alternatif yang memang tersedia di sekitar kita. Misalnya vanis cair, ada Proslin, ada aloe vera. Nah, vanis cair ini kan biasa digunakan mencuci pakaian ya, tapi jangan pakai mencuci diri supaya hilang noda-noda saya di badan Pak. Jangan ya. Nanti biasanya ada noda-noda di badan itu pertanda bahwa kalian ada bakat jadi putih. Cair ini ternyata bahan aktifnya adalah hidrogen peroksida yang kadarnya 5%. Kemudian Proslin pun demikian. Bahan aktifnya itu adalah H2O2 atau hidrogen peroksida yang kadarnya 10%. Demikian pula dengan aloe vera atau ekstrak lidah buaya. Merek alkoholnya bisa kita cari di toko-toko online, bisa, itu harganya pun masih terjangkau. Ya, itu bahan dasarnya etanol. Inilah bahan-bahan dasar yang ada di sekitar kita. Nah, sekarang diminta kita untuk merancangnya. Bisa nggak saya merancang? Kalau kita ingin merancang hand sanitizer dengan menggunakan bahan di sekitar kita, paling tidak sesuai dengan yang distandarisasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan surat edarannya. Maka kita harus kaji dulu, kita analisa kira-kira kadar alkohol dalam hand sanitizer yang direkomendasikan BPOM itu berapa persen, kemudian gliserolnya menjadi berapa persen, begitu pula dengan hidrogen peroksidanya berapa persen. Alkohol bisa kita cari dengan menerapkan persamaan pengenceran tadi. Nah, alkoholnya 96% sebanyak 833 ml. Menjadi persamaan seperti ini, maka kadar alkohol di dalam hand sanitizer nanti itu menjadi 79,97%. Lebih kurang 80% ya. Terus begitu pula dengan kadar gliserol yang digunakan itu 98% sebanyak 14,5 ml. Nah, berapa kadarnya di dalam hand sanitizer selanjutnya? Nah, dengan menggunakan persamaan pengenceran digunakan 14,5 ml, kadarnya 98% menjadi hand sanitizer sebanyak 1 liter atau 1000 ml, maka kadarnya adalah 1,421%. Begitu pula halnya dengan hidrogen peroksida yang kadarnya semula 3% digunakan sebanyak 41,7%, maka kadar peroksida di dalam hand sanitizer yang dibuat nanti itu adalah sebesar 0,125%. Nah, sekarang gimana dengan rancangan kita? Kita diberikan beberapa alternatif bahan seperti vanis, Proslin, aloe vera, alkohol, dan aquades. Nah, vanis dan Proslin ini tinggal kita pilih.
kita menggunakan vanis boleh, atau kita menggunakan porselin. Oleh karena itu, alkohol yang dibutuhkan itu kan tetap, karena disiapkan alkohol atau etanol 96%. Maka sebanyak tetap 833 mili. Demikian pula dengan aloe vera yang kandungan gliserol di dalamnya hampir murni, ekstrak lidah buaya. Tetap pula sebanyak 14,5 ml. Pak, kalau ditambahi dikit gimana? Nanti lihat dulu kebutuhan bahannya. Jangan sampai melebihi 1000 ml. Terus kalau seandainya saya menggunakan vanis sebagai pengganti hidrogen peroksida, karena di dalam vanis terdapat bahan aktif hidrogen peroksida 5%, maka kita harus hitung kembali kebutuhan hidrogen peroksida di dalam hand sanitizer itu kan 0,125%. Maka berapa banyak vanis yang harus kita butuhkan? Dengan kadar 5%. Maka volume vanis yang harus kita gunakan sebanyak 25,2 ml. Terus kalau saya tidak menggunakan vanis, saya gunakan porselin, apa boleh? Ya boleh saja. Tetapi porselin itu kan kadarnya 10%. Sama juga bahwa di dalam hand sanitizer yang direkomendasikan oleh BPOM itu harus menjadi 0,125%. Sementara yang tersedia itu adalah 10%. Hand sanitizer yang akan kita buat misalnya 1000 ml atau 1 liter, maka berapa mili porselin yang kita butuhkan? Dengan menggunakan persamaan ini, maka volume porselin adalah sebanyak 12,51 ml. Ingat sekali lagi bahwa berapa kebutuhan yang sebenarnya, kemudian berapa yang harus kita gunakan. Itulah prinsip dasar dari merancang hand sanitizer. Nah, ada pertanyaan, Pak, kalau dijumlahkan semuanya ini kan jadi banyak ya. Paling tidak kita memiliki 3 bahan ini. Misalnya alkoholnya 833 ml, kemudian aloe veranya 14,5 ml. Berarti ini kan sudah 847,5 ml. 847,5, 25,2, maka menjadi 872,7 ml. 147,5 ditambah dengan 12,51 menjadi 860,01 ml. 860. Maka sisanya itu adalah air. Sisanya adalah air sampai mencapai 1000 ml. Itu hanya pembahasan saya hari ini. Terima kasih kepada anak-anakku sekalian yang sudah berbagi pengalaman hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah berbagi hari ini dengan video yang sederhana ini. Jangan dilihat dari suaranya yang menggema, mengalun-alun ya. Semoga menjadi pembelajaran kita ke depan. Terus terang saya masih tetap belajar. Saya belajar dari kalian-kalian. Semoga kalian menjadi generasi yang menginspirasi ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Santi. Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Bye bye.